Salam kebajikan. Nah, ini harus belajar juga kan dari FKUB kan. Ucapan salam ini kan menjadi salam nasional kita. Terima kasih sudah hadir di POJ, dan pada hari ini selain FKUB Provinsi DKI Jakarta hadir teman-teman dari Gereja Petra. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat ini dan hadir semua EPH. Nanti perkenalan biar pakai itu saja yang memperkenalkan karena ini salah pembukaan. Nah, kita akan masuk dalam rangkaian acara kita. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Pendeta Tanti untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persilakan. Terima kasih Bu Pendeta Tanti yang merupakan anggota FKUB Jakarta Pusat. Jadi beliau anggota menggantikan Pendeta Sepal Sugih. Kita akan masuk dalam rangkaian acara. Bapak Ketua FKUB, Bapak Profesor. Nah, ini dia namanya Dede Rosada, supaya jangan salah. Untuk selanjutnya silakan Pak Pendeta Arlenus Harosa untuk mengantar sebagai Ketua Umum PGI Wilayah DKI Jakarta untuk selamat datang dan rangkaian acara ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak sekalian. Yang saya hormati Ketua FKUB DKI Jakarta Profesor Dede dan seluruh Bapak Ibu. Ibunya nggak ada ya? Ada. FKUB ada dulu di Omar, dia lagi cari nada do, Pak mau nyanyi dia mana banget ya. Dan semua teman-teman dari FKUB juga dari rekan-rekan dari GKI Gereja Petra dan pimpinan MPH PGI DKI Jakarta, MP dan BP DKI Jakarta. Pertama-tama sekali selamat datang di Pusat Ekumene Jakarta, di mana PGI DKI Jakarta berkantor. Ya. Kami senang menyambut kedatangan FKUB. Saya nggak tahu di periode yang lalu, di periode Pak Immanuel Ray itu pernah nggak FKUB berkunjung ke kita, Pak? Pernah ya? Iya. 3 kali. Ya.
Ya, di dalam kepemimpinan kami ini kali pertama kami dikunjungi oleh FKUB dan kami sangat bergembira dengan itu karena kami sangat percaya bahwa percakapan antar majelis bahkan antar pimpinan agama itu sangat penting di dalam menjaga agar kebersamaan kita sebagai warga bangsa dapat terus terpelihara dengan baik. Kita tahu bahwa negara kita sangat majemuk, bukan hanya majemuk secara etnis, ya ada kemajemukan agama, bahkan dalam internal kami sendiri di gereja sangat majemuk. Nah, kami sampaikan bahwa PGIW ini adalah sebuah lembaga ekumenis yang di dalamnya terhimpun hampir semua sebenarnya denominasi gereja. Ya, ada disebut di kalangan Kristen ada ARAS, ada PGLII, ada PGPI, ada Advent, ada Baptis, ada Ortodoks, ada yang saya belum sebut, Kepala Keselamatan. Tapi sebenarnya semua itu adalah perkumpulan konfesional, berkumpul karena mereka punya konfesi yang sama, punya pengakuan yang sama. Jadi sebenarnya kumpulan PGLII, kumpulan yang lain itu adalah sama dengan kalau kami ini gereja Kasaya GKI berkumpul dengan gereja Pak Manuel Raitung, sama-sama gereja Calvinis. Sementara di dalam PGII ini bergabung hampir semua, kecuali tentu Baptis, ya kami tidak. Baptis pada Keselamatan, Ortodoks ada rencana bergabung sebenarnya dengan PGI, ya. Tapi anggota PGLII itu ada di PGI. Anggota PGPI itu ada di PGI. Bahkan di kalangan pimpinan PGIW DKI Jakarta unsur-unsur dari perkumpulan konfesional itu ada. Misalnya di antara MPH kami ada dari gereja Betel, ada Pak Sabto dari GBI yang sebenarnya mereka juga anggota dari PGLI, ya, dan PGP. Jadi di dalam diri kami ini berkumpul, jadi agak lebih apa namanya, lebih majemuk. Kalau PGP itu homogen, gereja-gereja Pentakosta. PGLI itu homogen karena itu bersifat Injili. Di sini Injili ekumenikal, ya, berhimpun dalam PGW. Jadi kami berusaha merawat, ya, kepelbagaian itu dengan semangat bahwa meskipun kita punya sebut konfesi yang berbeda, ya, tetapi kita punya tujuan yang sama, yaitu apa? Mewartakan kebaikan, kabar gembira kepada dunia bahwa semua orang berhak mengalami yang terbaik dari Tuhan, mengalami hal-hal yang terbaik dari yang disediakan Allah. Dan karena itu kita berjuang bersama-sama, itulah misi, berjuang bersama-sama bergandengan tangan dengan seluruh potensi yang ada di dalam anggota-anggota kami agar kebaikan bersama itu dapat terejawantahkan dengan baik. Karena kita tahu bahwa kebaikan yang disediakan itu tidak didapatkan secara merata oleh seluruh umat manusia. Maka gereja-gereja yang berhimpun dalam PGIW itu terpanggil bersama-sama untuk mengupayakan agar semua dan setiap umat itu, setiap orang itu mengalami yang terbaik dari apa yang Allah sediakan di alam semesta, secara khusus di DKI Jakarta. Dalam kaitan dengan relasi antar agama, PGIW DKI Jakarta bersifat sangat terbuka, ya, sangat terbuka dalam mendialogkan isu-isu tertentu. Bahkan kami berharap sebenarnya agar bisa melalui FKUB bisa kami titipkan bahwa agar pimpinan majelis agama itu dalam event-event tertentu, utamanya di DKI, ya, kita dapat bersama-sama mengeluarkan sebutlah pernyataan-pernyataan bersama, karena kami percaya bahwa pernyataan bersama dari para pimpinan majelis itu punya pengaruh yang besar di dalam membuat masyarakat memahami isu-isu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat dengan lebih jernih, karena kita sebagai pimpinan majelis
tentu saja akan menyampaikan hal-hal yang bersifat objektif dan mengupayakan agar di tengah perbedaan-perbedaan apapun yang ada, kita menjaga kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Nah, kami berharap sekali lagi dengan kedatangan FKUB di POJ ini, ke depan kita dapat bekerjasama dengan semakin baik dalam merespons berbagai macam isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat, dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama di DKI Jakarta. PGW DKI Jakarta sangat terbuka untuk melakukan kerjasama program dengan FKUB agar selain kerukunan, ya, kerukunan yang tidak hanya bersifat lip service, tapi kerukunan yang mungkin mesti nyata dalam kerjasama antar kelompok-kelompok umat beragama di akar rumput. Ya, kita semua yang berkecimpung di dunia dialog tahu bahwa udah berpuluh-puluh tahun kalau ketemu para pimpinan agama itu nggak pernah ada masalah. Ya, saya personal 20 tahunan lebih berkecimpung dalam dialog, sempat absen karena saya berpikir kita banyak sekali berbicara di antara para pemimpin agama, tapi nggak pernah sampai di level akar rumput. Nah, kalau bersama-sama dengan FKUB sebenarnya bisa menggerakkan para pimpinan majelis agar percakapan atau pertemuan semacam ini terjadi di tingkat akar rumput. Misalnya ada jemaat GPIB atau GBI atau GKI bertemu dengan pemuda masjid yang terdekat di lokasi tertentu, maka saya percaya harapan kita untuk merawat kebersamaan tentang kebinekaan itu akan semakin baik. Ya. Terima kasih sekali berkunjung ke POJ, dan kami memperkenalkan seluruh, ya, di PGI itu terdiri dari ada 3 apa namanya Pak Ferry? Bukan kelompok. Struktur kami itu ada majelis pertimbangan, ya, yang diketuai oleh Pendeta Manuel Raitung, ya. Ada anggota yang hadir dari MP, ada 2 orang, ada 3 orang, ya. 3 orang dari majelis pertimbangan hadir. Ada badan pemeriksa yang memeriksa pekerjaan kami sebagai MPH. Dari BP baru datang Pak Markus dari ini, BP salah seorang anggota BP. Kalau MPH itu ada MP 5 orang, ada 3 orang badan pemeriksa, dan dari MPH itu ada 17 orang, ya. Saya sebagai ketua umumnya, artinya yang paling tidak ada pekerjaannya. ya. Lalu ada Pak Sekum yang full time di kantor hanya 1 orang, yaitu Sekretaris Pak Pendeta Ferry. Lalu bendahara umum yang bersuk ada Pak Sitorus, ya. Jadi kalau ada beliau amanlah, kami begitu, ya. Lalu kami ada 3 bidang. Bidang pertama bidang KDM, Koinonia, Diakonia, Marturia, itu dipimpin oleh Pendeta Retno, ya, dari Gereja Kristen Pasundan, ya, yang mau berbahasa Sunda Mangga, ya. Lalu sekretarisnya adalah Pendeta Tanti, ya, dari Gereja Kristus. Ada bidang KII, Informasi dan Intergenerasi, ketuanya adalah Pak Pendeta Pak Lute dari Gereja Toraja. Jadi bayangkan ini dari Toraja, Pak. Sinodenya di Toraja, tapi anggota-anggotaan ada juga di PGI. Lalu sekretaris adalah Pendeta Fosawate. Adakah orangnya? Ya. Dari GNKPI Indonesia, itu dari Gereja Nias. Ya. Lalu ada bidang PPGM, ketuanya adalah Ibu Herlinda, tapi ada Ibu Herlinda? Ya. Dan sekretaris adalah Pak Pendeta Melki dari GPIB, ya. Lalu ada perwakilan wilayah. Nah, ini Pak Ferry mesti lebih mana barat, selatan, utaranya nih. Ya, selatan adalah Pak Sabto dari GBI, Koordinator Utara.
Pak Franky, ya kalau pusat Pak Pendeta ini di atas pendeta sedikit, ya. Ya, lalu timur Pendeta Hosea, nggak bisa, anggota FKUB juga di timur, lalu di barat itu Pak Altin, ya, ya. Pusat Pak Pendeta Pandiangan dari HKBP. Lalu ada Wasikum. Nah ini yang kalau Wasikum tidak ada, semua pertemuan menjadi tidak ada guna karena nggak ada yang mencatat. Nggak ada teman. Pak Pendeta Penatua Pandiang, ya, dari GBKP. Ya. Itu gereja Batak Karo Protestan, juga FKUB Selatan. Dari kami punya yang namanya Persekutuan Ekumenik Umat Kristiani, sebuah ya disebut gereja, tapi tidak seperti gereja-gereja yang apa GPIB, tapi perkumpulan yang diasuh oleh PGIB. Kuratornya adalah PO, namanya Pak Pendeta Kolonel Jimmy. Adakah orangnya? Ya. Kami dibantu oleh 2 orang staf di kantor, jadi sangat kecil kantor PGI. Berbeda kalau ke KWI itu banyak sekali full timersnya. Kalau di PGW itu hanya itu pun perjuangannya harus keras agar tetap ada seorang full time itu. Itu personalia dari PMPH PGW. Sekali terima kasih, dan kalau ada percakapan yang diharapkan kita kerjakan bersama dalam pertemuan ini, dengan senang hati kami MPH PGW DKI Jakarta akan merespons dengan baik. Terima kasih. Kembali kepada Pak Ferry. Terima kasih Pak Itu. Kita akan sama-sama mendengar arahan, bimbingan, dan petunjuk dari Ketua FKUB untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bisa kembali kepada Pak Ferry. Salam, swastiastu, nama budaya, raya, kontek. Itu salam cari konten agama biasa begitu diajarkan. Terima kasih Pak Deus dan dari PGIW Jakarta, Pak Ferry yang telah hosting kami di sini, dan juga kepada para pendeta, ada Pak Pendeta Manurendo, dan juga semua pendeta yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Kalau ini adalah teman saya dari FOB, Pak. Bukan dari KAC. Terima kasih juga kepada teman-teman dari Petra yang telah hadir di sini. Dan Petra ini baru dibahas pada minggu lalu, Pak, yang FOB, dan masih tertunda dan lalu beberapa informasi yang tips tentang konstelasinya dengan PGI dan sebagainya. Tapi sudah dikatakan dengan Pak Alias. Jika nanti kita ada penjelasan atau penjelasan kita bisa teruskan. Dan juga teman-teman dari FKUB yang telah hadir di sini bersama-sama. Dari hari ini sebenarnya moving meeting, pindah tempat pertemuan aja. Moving meeting ya. Pindah tempat pertemuan aja. Ini hari FKUB di mana kami punya office hours itu 2 hari seminggu, Pak, Selasa dan Kamis. Dan kami memang dalam semasa itu biasanya membahas masalah-masalah yang terkait dengan tugas-tugas kami. Dan hari ini Pak Pendeta itu belum mengajak bertemu di sini ya. Saya kira oke aja kita sambil bersilaturahim kepada PGIW, kepada Pak Liu dan kepada Pak Ferry, bersama para pendeta yang ada di sini. Terima kasih. Kemudian kalau misi dari pertemuan yang hari ini
dengan PG ini sebenarnya bagaimana kita mengajak kita bersama-sama untuk supaya kita membawa misi itu sampai itu nggak betul dari kata Pak Alias ya, sampai ke akar rumput. Tapi sebenarnya akar rumput itu kalau akar rumput pada tingkat monolitik, Pak Alias itu sudah sampai dengan para pendeta. Karena pendeta itu dia berbicara pada semua jemaatnya tanpa ada batas. Tapi kalau memang kita mau kita ada sedikit closing antara umpamanya bahwa pendeta bicara dengan bersama-sama dengan ketua masjid, dengan orang masjid, itu kan akan menarik. Nah itu yang sekiranya harus kita diskusikan bersama-sama sampai ketemu seperti ini. Berarti akan baru diadakan tertentu kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan misinya adalah bagaimana membangun kerukunan. Rukun itu sekarang kita baru dipahamkan dengan beberapa serial debat capres ya. Bahwa rukun itu sebenarnya adalah values. Dia tidak regulating gitu. Tidak regulating. Dia menilai gitu. Maka patokannya adalah etika gitu. Kayak Pancasila itu itu nilai gitu. Itu bacaan adalah etika. Makanya orang ke gereja ada tangkap polisi. Orang ke masjid ada tangkap polisi. Muslim itu ada yang ke masjid setahun sekali. Di Kristen juga ada yang ke gereja sekali. Ketika Natal dan hari-hari dia nggak ditangkap oleh polisi karena memang nggak ada regulasinya. Tapi dianggap bahwa dia etika beragamanya nggak bagus, kurang bagus. Kira-kira. Jadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu kan sebenarnya sebagai bukan bagian pasar dari Undang-Undang Dasar 45, maka kemudian dia tidak ada undang-undang turunannya gitu. Maka kemudian kita katakan bahwa itulah ternyata itulah etika. Nah etika itu memang harus terus di-encourage, didorong oleh kita semuanya. Dan yang menjadi leadersnya itu harus menjadi contoh gitu kan. Salah satunya adalah leadersnya itu harus menjadi contoh bahwa kita yang ada di FKUB itu memang the most selected people dari masing-masing from each religion, saya kira gitu. Jadi Pak Adlius, Pak Parent adalah the most selected people dari Kristen, dari FKUB. Kemudian juga Romo Yadi adalah the most selected people from Catholic Society, begitu dari FKUB. Jadi dia bisa menjadi sebuah figur, bisa menjadi sebuah contoh bagaimana bisa merawat, mengembangkan kerukunan ini. Demikian juga nih Pak Sulaiman, Pak Robi, kan, Pak Nenang, Pak Andri, semua Pak itu adalah contoh-contoh adalah orang-orang yang sudah handal bisa menjadi contoh bagi komunitasnya bagaimana menjaga kerukunan itu. Nah kenapa? Karena rukun itu di Indonesia ini menjadi salah satu komitmen sejak awal kemerdekaan. Itu saja yang paling penting saya sampaikan bahwa komitmen kita itu memang di Indonesia itu ketika ingin merdeka, banyak orang pengikut agama yang berbeda-beda. Lalu kemudian tidak memutuskan this country belong to the one religion, tidak begitu. Belong to the Muslim society only, tidak. Atau belong to the Christian only, tidak. Atau Catholic only, tidak. Tapi belong to the Indonesian citizens. Indonesian citizen itu adalah ada Muslim, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan terakhir ada Konghucu. Saya 2010, Konghucu itu 0,6% komposisinya. Makanya kecil sekali, tapi dia punya eselon 1 di Kementerian Agama gitu. Karena ada undang-undang PNPS-nya gitu kan. PNPS-nya. Itu kira-kira. Jadi karena ada undang-undang itu, maka kemudian dia menemukan, kemudian dia dilayani oleh negara, oleh Indonesia. Dan problemnya bagi kita semuanya, bagi saya, bagi Pak Abi, bagi Pak Sulaiman, bagi Romo Yadi, bagi Pak Alius, dan juga bagi semua kita tokoh-tokoh agama di sini adalah Indonesia itu kan bukan negara agama, tapi agama itu urusan negara. Oleh saya itu negara bisa melanggar agama, Pak.
bisa menurut agamanya kayak Pak Arleus, teman Pak Arleus bahwa itu salah gitu. Tapi negara mengiyakan gitu dan kebijakannya gitu. Karena dia bukan negara agama, maka dia bebas saja. Yang penting tujuannya untuk kesejahteraan gitu, untuk kesejahteraan. Makanya kemudian seringkali ketika para tokoh ini agama, ini negara semena-mena terhadap agama, bukan di forum besar itu terus sebenarnya radikal gitu kan, itulah orang radikal itu kan kita melawan kepada kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Nah, kemudian kita itu harus bisa berkomunikasi dengan baik ketika kebijakan pemerintah itu diputuskan oleh DPR, diputuskan oleh Presiden, oleh 3 menteri, oleh sidang kabinet, diputuskan ternyata agak mengganggu agama. Itu kita tetap pandai-pandai berbicara dengan harapan publik, jangan sampai memprovokasi publik untuk melawan pemerintah. Memprovokasi publik untuk melawan pemerintah, karena itu namanya kemudian menjadi radikalisme dan itu menjadi intoleransi. Maka toleransi itu kan ada 3, antara beragama, antara badan pemerintah, salah satunya ya, dan juga intoleransi beragama. Nah ini yang mungkin harus kita coba sering kita diskusikan dan coba kita persamakan persepsi itu. Nah yang sekarang ini kalau dari amanat dari politis naik ke jangan sampai ada keributan karena pemilu dengan bersama agama. Nah pemilu itu kan sebenarnya mencari voter, mencari pemilih, siapa mencari pemilih. Dan paling gampang sentuh itu pemilih itu adalah sikap primordialisme, karena itu paling sensitif, agama, etnik, budaya itu paling gampang. Bukan pokoknya orang is my community, salah atau benar, itu orang saya. Itu seringkali primordialisme kan sampai di situ gitu. Nah, makanya kemudian kita bagaimana meminimalisasi primordialisme ini dalam isu-isu dalam menghadapi pemilu ini sehingga kemudian pemilu itu bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kerusuhan, tanpa ada keributan. Nah, kenapa? Karena satu kerusuhan saja saya sering mengilustrasikan berkali-kali ketika ada anak iseng berjilbab meledakan bom bunuh diri di depan Mabes Polri itu 3 hari Jakarta terhenti semua kegiatan ekonomi segala dan itu oleh ekonomi triliunan kita rugi. Kenapa? Transaksi berhenti. Artinya bahwa itu kan dia tidak punya misi apa-apa sebenarnya. Dia pikir orang sudah hopeless hidupnya, lalu kemudian mencari sensasi segala macam, tapi yang penting kan negara dan bangsa. Itu maka kemudian event besar yang sekarang setelah kita ada pemilu ini, jangan kemudian menghasilkan event-event kayak begitu, menghasilkan kasus seperti itu. Dan yang paling dan dianggap oleh Kestapola itu cukup strategis di PKB itu. Kenapa di PKB itu adalah tempat rumahnya para tokoh agama yang punya minggu, punya minggu. Pak Sulaiman dalamnya 24 minggu Pak bertahun khotbahnya. Nggak pernah mendengar khotbah orang Pak. Tamat 24 minggu dia khotbah terus, nggak pernah dengar orang khotbah. Makanya saya bilang kepada teman-teman yang khotbahnya 24 minggu, tolong sesakan 4 minggu per tahun untuk mendengar orang khotbah gitu, supaya kita tetap bisa mendengar gitu kan. Karena it is easy to be a good speaker. It is easy to be good speakers, but not easy to be good listener. Begitu mudah jadi sebagai pembicara yang baik, tapi tidak begitu mudah jadi pendengar yang baik. Harus kita melatih mendengar gitu. Dan kita itu kan akan berganding tiap minggu kepada jamaah kita, ketika jamaah kita, lalu kemudian kalau kemudian itu digunakan untuk sampai menembus dimensi politik tadi,
for the study dan menyentuh aspek-aspek primordial tadi, agama, etnik, budaya, itu sudah mulai masuk dalam wilayah zona merah gitu. Tidak boleh kemudian kita menyebut orang dengan identifikasi keagamaannya, etniknya, atau juga budayanya. Makanya sekarang pendidikan politik itu bagaimana kita melihat tokoh-tokoh itu akan kita pilih itu seperti apa sih visinya ke depan untuk membangun bangsa ini, gitu kan? Dan bagaimana visinya ke depan untuk membangun kerukunan ini, karena rukun ini salah satu faktor penting dan bahkan mungkin terpenting untuk bangsa ini bisa maju. Sekali lagi, rukun itu faktor penting dan kekuatan faktor terpenting bangsa ini bisa maju. Dan paling the highest level of rukun itu, of toleransi itu adalah kolaborasi. Kemudian yang di bawahnya itu adalah bagaimana kita membuat semuanya itu sama, ada kesetaraan. The highest level itu bagaimana kita bisa berkolaborasi antar etnik, antar budaya, antar agama, dan tidak terhalang oleh agama. Itu harus kita sampaikan. Dan ketika kita menginfluence orang lain untuk ikut dalam partisipasi dalam pemilu itu, ya kemudian kita lebih banyak mendorong kepada sebenarnya visi yang dibawa oleh mereka itu apa. Jangan kita kemudian hati-hati dengan dia seorang etnik ini, dia dari agama ini, itu tidak benar. Jangan sekali-kali mempengaruhi orang, influence other people based on religious. Jadi kita menginfluensi orang lain karena memang agamanya itu lalu kita harus memilih itu. Lain orang itu my community, itu selalu my religion, itu tidak situ. Indonesia mengharapkan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang turunannya adalah PPM 98 itu, 1998 itu. Kemudian PNPS nomor 1 tahun 65 itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kultur untuk membangun kesejahteraan bangsa bersama-sama. Nah, dan agama itu hidup kehidupan keagamaan ini walaupun memang mereka disebutkan negara agama, tapi agama itu diurus oleh negara. Diurus oleh negara. Sampai hari ini Kementerian Agama punya anggaran sampai 54 triliun. Karena saya pernah di situ. Tapi yang paling banyak yang boleh itu adalah untuk pendidikan. Untuk agamanya sekitar 8 atau 10 atau 12 triliunan saja. Tapi itulah untuk membangun baik. Artinya bahwa pemerintah hadir untuk itu. Maka kemudian di kantor agama ada tulisan. Ada tulisan. Referensi selalu tulisan gimana agama, gimana ini, alas ini gimana, beres, alat gitu. Jadi, nah itu memang itu PNS-nya dari Kristen atau Katolik? Dari Kristen ada di kantor agama yang referensi kita semuanya gitu. Dan kalau negara tidak hadir dan tidak menganggarkan, dia tidak ada tulisan di situ. Kira-kira gitu. Maka negara itu hadir mendampingi kita semuanya supaya semua umat beragama yang bisa beribadah dengan agamanya masing-masing, tidak ada yang terganggu oleh orang lain yang berbeda keyakinannya. Kemudian bisa berkolaborasi walaupun memang berbeda-beda agama, tapi tentu bisa bersama-sama. Nah, dengan demikian maka sebenarnya meeting hari ini saya kira poin penting yang tadi Pak Ali sampaikan, bagaimana kita bisa satu kali exercise di mana ini di luar sana bukan semuanya Pak Alisa. Saudara itu sudah semuanya hadir di situ, ada remaja masjid, ada remaja Katolik, remaja Kristen mau hadir di situ semuanya. Tapi ini fokus remaja masjid yang dihadiri oleh 5 atau 6 agama. Nah, itu kan ada baik. Pemuda Katolik dihadiri oleh tapi kalau pemuda kampus itu dari PGB kampus itu pemuda kampus itu mereka kasih ke saya. Jadi PGB utara barat itu kan GMKI ya. Nah itu kan gerakan
sama sebentar. Oke, baik ya. Sama lagi sama baby ya. Baik. Nah itu artinya bahwa dia ada sering komunikasi kepada saya, kepada teman-teman di FKB lah. Artinya dia siap untuk berdialog dengan semua umat, dengan semua tokoh-tokoh agama dalam rangka meningkatkan pemahaman dia dan bagaimana berbangsa bernegara ke depan dalam bangsa yang heterogen ini, tapi bisa bersatu. Dan hari ini sampai hari ini dunia masih kagum kepada kita. Mudah-mudahan ya. Tapi last season itu tahun 2019 atau 2020 itu delegasi Afghanistan itu datang ke saya, gimana Indonesia bisa membuat sebuah negara kecil, etniknya banyak, agamanya banyak, kami agamanya satu, etniknya cuma 3, tapi nggak pernah bisa berani. Dia yang tanya kepada saya, saya masih di UIN, masih saya bilang, apa rahasianya di Indonesia itu bisa seperti ini? Ya karena ada Pancasila. Dan the highest level of ethics yang dipercaya oleh semua orang bahwa jalan nilai-nilai bersatu ini. Tapi bahwa rukun itu memang the most desirable thing oleh semua orang di dunia, dan tidak semua orang bisa mengumpulkan itu dengan baik. Dan Indonesia sampai hari ini, khusus Jakarta sampai hari ini berhasil. Dan saya terima kasih kepada seluruh FKB dari unsur Islam, unsur Kristen, unsur Katolik dan sebagainya selama 4 tahun. Kita di FKB nyaris tidak pernah, 5 tahun di FKB nyaris tidak pernah ada konflik atas nama agama. Dan saya, kalau saya ikut gereja nanti tetap mengkampanyekan Pak Anies ya. Jadi, tapi gereja-gereja namun itu terus selesaikan. Sebenarnya simpel Pak, simpel. Jadi aktornya dialog itu yang saya mulai dengan gereja sudah kasih ada itu ya, fotokopi itu Pak Sulaiman. Bayangkan Pak Sulaiman itu komandan TNI. Saya challenge dia sebagai mantan komandan TPI, saya challenge dia untuk mendialogkan di sudah kasih. Dan ternyata berhasil. Karena itu banyak anak buahnya juga yang itu. Dia dengan dialog kita tunggu, kita diskusikan sehingga kemudian kita ada muncul understanding antara satu sama lain. Dan sebenarnya yang diharapkan itu memang komunikasi antar umat beragama yang ada di situ dengan umat beragama yang ada di sekitar. Sekarang semuanya terselesaikan, mudah-mudahan ya. Sehingga kemudian kami juga akan berakhir di bulan Februari ini. Saya bilang pada sebagai sembako, hutan saya tinggal 1, Petra. Tadi berada di sini. Tapi tadi kami sudah menyampaikan bahwa tidak ada masalah dengan Petra. Tinggal nanti ada proses administrasinya saja, sehingga kemudian bisa diselesaikan sehingga ya hutan kita sebelum berkebaran sudah kita selesaikan. Saya kira itu jadi Bapak-Bapak sekalian, para pendeta sekalian, Bapak Ibu pendeta sekalian, mohon intip kami Jakarta, jangan kemudian kita sebelumnya ada kerusuhan karena politik dengan percayaan yang mengatasnamakan agama. Kita jangan sampai kecolongan oleh itu, dan kalau kita sih pasti tidak akan menggunakan mimbar kita untuk itu, pasti ya. Pasti mimbar kita pasti tidak akan kita gunakan untuk primordialisme, untuk memprovokasi orang, menginfluence orang berbasis keagamaan. Tapi jangan sampai kita kecolongan oleh orang-orang yang bukan gerakan-gerakan itu, sehingga kemudian Jakarta nanti ada terus. Nah, mudah-mudahan
selama sampai 3 minggu 4 minggu ke depan sampai investasi sudah terjadi, kita tetap aman, tenang, damai, gitu kan, dan kemudian kita mendapatkan pemimpin bangsa ke depan yang jauh lebih baik untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Dan siapapun yang terpilih pasti adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita ke depan akan semakin baik. Menurut saya itu misinya Pak Lurus, kemudian juga Pak Pendeta Rendung, juga semua pendeta semuanya, bahwa FKUB hari-hari ini dalam 3 minggu depan ini masalah kanser. Untuk itu bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak melakukan provokasi. Yang kedua bagaimana mengantisipasi jika ada provokasi dari masyarakat, kita menjadi bagian yang aktif betul menahan dan menekan sehingga tidak terjadi ledakan-ledakan yang tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia dan juga bagi Jakarta itu sendiri. Saya kira demikian, terima kasih, dan mungkin nanti RWD akan mengakarkan kembali tentang bagaimana FKUB hari ini dan signifikansinya hari ini tentang pengembangan kerukunan, karena menurut saya itu tadi kita bisa membangun materi masyarakat sejahtera itu jika kita rukun. Tapi rukun itu adalah values, nilai, maka tidak ada undang-undangnya. Maka kita dasarnya adalah etika. Maka kemudian harus selalu diingatkan dan diberikan contoh yang baik oleh kita semuanya. Dan kita adalah leaders di FKUB dan juga di Liga Kerja Agama kita masing-masing yang akan tertular bagi jamaah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang mau menambahkan dari bidang publik? Oh iya, saya misalkan Robert. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan saudari semuanya. Acara untuk seperti ini pada periode yang lalu memang ada kunjungan pada hari-hari besar keagamaan. Bisa saja kalau menjelang Idul Fitri, kemudian ada dialog ke majelis-majelis agama. Justru biasanya yang kesempatan bahwa kami ini katedral, PDI, kemudian di Hindu juga, kemudian di Matahari, keliling semuanya. Gitu. Istiqlal belum pernah ya? Di Istiqlal belum pernah, tetapi di Islamic Center kita sudah gitu kan. Maka dalam rangka untuk saling mendukung, saling meneguhkan dan menjaga dan bangun kerukunan, mungkin ini juga awal yang baik juga di awal tahun. Kemudian kita bersama-sama bertemu di PDI ini, tentu dalam rangka mengawali tahun juga mengakhiri atau masih dalam, karena beberapa gereja masih merayakan Natal, dan peran serta kita semuanya sangat signifikan, terutama pada perayaan Natal dan Tahun Baru ini juga langsung dengan baik. Tidak ada sesuatu yang terjadi kemudian menyebabkan perayaan yang dilakukan oleh umat Kristiani tidak jalan dengan baik. Tentu ini berkat dukungan dan peran serta dari kita semuanya, terutama dari rekan-rekan FKUB yang telah mendukung, karena kunjungannya selalu itu ke katedral dan ke Immanuel, salah satu yang dikunjung itu selalu itu gitu. Pasti itu ditambah yang lain kalau masih memungkinkan. Jadi memang dalam rangka untuk membangun kerukunan, kebersamaan dan dukungan selama ini sudah disimbolisasikan dengan hal-hal seperti itu yang tentu tidak terkecuali di wilayah-wilayah, kota-kota, kabupaten, bahkan di kecamatan-kecamatan. Pemerintah kemudian mengajak perwakilan tokoh agama itu juga ada yang mengadakan kunjungan, tetapi paling tidak semangat untuk memberikan kesempatan
kesempatan yang sama bagi semua umat beragama menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Itu dalam rasa syukur kita umat Kristiani ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung untuk menjalankan ibadah terutama pada Natal dan menjalankan ibadah tahun baru yang sudah dilewati secara bersama-sama ini. Karena beberapa gereja, termasuk beberapa gereja Kristen kan ada ibadah tahun baru ya. Biasanya dari pihak keamanan kita juga terima kasih pada pihak pengamanan yang selama ini selalu hadir kemudian mengamankan dalam perayaan-perayaan yang ada. Yang sebenarnya kalau kita ini semuanya sudah mempunyai rasa semua orang mempunyai hak yang sama untuk beribadah, kan sebenarnya nggak perlu pengamanan ya, maksudnya nggak perlu gitu. Ya sudah, dalam mau beribadah ya beribadahlah menurut cara kalian dan laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, tetapi karena pemahaman kita bersama seluruh bangsa ini kan tentu tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, terkait dengan kerukunan saya menambahkan sedikit saja bahwa sejak maraknya media terutama Instagram, TikTok itu kemudian kita mesti sebagai para tokoh agama belum tahu bagaimana caranya. Memang sudah ada beberapa tokoh agama yang masuk ke sana dan seterusnya itu memberikan pemahaman, karena kadang-kadang diskusinya terlalu atau pendapatnya terlalu jauh sehingga bisa menimbulkan friksi atau ketidakdamaian atau ketidakrukunan di antara kita bersama kalau kita terlibat di sana atau terlibat tetapi dalam arti malah membuat suasana yang kurang baik begitu. Karena kalau di media massa itu kan kemudian akan kayu bersambut dan akan meluas kemana-mana. Mungkin kita bisa mendukung atau mendorong di dalam komunitas agama juga termasuk di PDI bisa memberikan pencerahan-pencerahan sewajarnya sehingga yang terjadi di media massa terutama yang populer itu tidak meresahkan di masyarakat karena kan mendapatkan masukan seperti itu dan menjadi bagian dari kebutuhan kita bersama. Yang terakhir mengenai tanggung jawab kita bersama untuk memasuki masa pemilu tadi sudah ditegaskan oleh Pak Ketua. Kalau catatan kita bersama tentu kita menginginkan pemilu ini berjalan dengan baik, untuk damai dan menemukan atau mendapatkan kepemimpinan untuk yang bisa meneruskan melanjutkan proses bangsa dan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan umum itu. Kita bersama-sama masing-masing agama, majelis-majelis agama tentu untuk memberikan pemahaman kepada umat orang serta aktif, tetapi juga bagaimana menjadi umat yang baik dalam memilih para pemimpin dan wakil-wakilnya. Memang setiap pemimpin dalam keagamaan berbeda-beda. Saya baru mendengar kalau di tempatnya Pak Berita Barosan di DKI itu pendeta juga tidak boleh ya berpolitik praktis ini ya, tidak boleh. Mungkin beberapa yang lain bisa, tetapi ada beberapa yang tidak bisa, termasuk kami di Katolik juga tidak boleh. Tidak boleh, ya nggak dirembat-rembat misalnya pilihlah ini dan sebagainya, tetapi bisa berikan pendidikan moral politik itu saja. Nah itu yang jadi tanggung jawab kami seperti ini. Maka kami pun menyelenggarakan pertemuan yang sifatnya memberikan
pendidikan moral politik sehingga punya sikap yang baik di dalam ambil bagian untuk pemilihan umum dan ambil bagian dalam berpolitikan bangsa. Karena kewajiban di tempat kami awam itu atau umat itu harus, tapi pimpinan agamanya kami para pastor tidak boleh seperti itu. Maka kabar kecil saja di tempat kami para pastor harus sungguh menjadi pelindung semuanya, karena kalau masa sekarang ini atau yang lalu sama ada di semua tempat, di 3 ada semua tempat. Jadi ya memang harus memberikan pemahaman menjadi orang yang baik dalam hal ini. Dan yang terakhir, gagasan-gagasan tadi termasuk bagaimana memang kita ini ada pada tingkatannya. Kalau ini kan tingkat provinsi. Kalau berdialog tentunya pada tokoh-tokoh yang tingkat provinsi. Karena kalau kita mengambil pada tingkat kota dan kabupaten atau malah tingkat kecamatan, itu prinsip solidaritas dan subsidiaritas tidak akan jadi. Nanti yang bawa jalan apa yang tingkat kota kabupaten kalau kita ambil ke pusat, ke provinsi semuanya, maka bagaimana kita bisa menggerakkan pada tingkat kota dan kabupaten FKUB beserta dengan para majelis agama agar membangun dialog sampai pada akar-akarnya tadi, ya akar rumput. Kemudian kalau tingkat provinsi mungkin ya kita para tokoh-tokoh yang pada tingkat provinsi, misalnya di BGIB, kemudian BAD dan sebagainya, termasuk kami KAC, itu pada tingkat provinsi. Nah nanti tingkat kota kabupaten ya pada tingkat kota kabupaten ya. Kebetulan kalau di BGI hanya sampai BGIB ya, provinsi ya, yang kota kabupaten tidak ada ya. Dan kebetulan kalau kami yang di Katolik itu ada dikenal yang kebetulan pas dengan kota kabupatennya. Nah, mungkin nanti cari cara agar tidak menjadi tumpang tindih dengan FKUB tugas kota kabupaten. Tapi ide yang baik, gagasan yang baik untuk itu. Maka kemarin nanti kita kembangkan seperti apa, karena kerukunan itu sifatnya prinsip etis, bukan apa tadi diundangkan, itu tidak bisa. Maka kalau sekarang masih ada upaya pembicaraan bagaimana undang-undang kerukunan dan undang-undang toleransi itu dipikirkan dipikirkan dua kali, artinya berpikir ulang apakah perlu seperti itu. Karena apa? Karena ini kan prinsip etis gitu ya. Prinsip-prinsip etik ini nggak bisa dimasukkan dalam peraturan. Nanti rukun itu seperti apa gitu. Nah itu yang sulit. Nanti mungkin yang diperkuat adalah bagaimana tanggung jawab pribadi atau person itu untuk membangun itu undang-undangnya. Kalau undang-undang seperti apa dan namanya apa, tapi kerukunan, kemudian toleransi dan sebagainya itu dibuat undang-undang kerukunan ya nanti jadinya malah tidak rukun. Pasti tidak rukun, karena kan itu sifatnya elatis dan tarik ulur gitu. Mungkin bisa dipertimbangkan bersama untuk itu. Saya kira yang terakhir dari ini kan ada teman-teman muda dari Sabda. Inilah yang akan melanjutkan kita, mudah-mudahan kita gerakkan bisa menjadi pelopor untuk dialog anak-anak muda yang kemarin sudah diawali di tempat saya itu hadir berapa kemarin ini di gereja perhubungan itu ya. Ada 10 ada nggak ya? Tapi kayaknya lengkap ya. Lebih ya. Ya nanti mari kita lanjutkan nanti untuk bersama-sama berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang lain, terutama anak-anak muda gitu. Karena di Sunda Kelapa itu juga beberapa kali perjumpaan anak muda yang hadir banyak di Masjid Sunda Kelapa itu ya, mungkin bisa dielaborasikan. Saya kira tambahan dari saya itu, terima kasih. Pak Ferry, saya ingin satu orang yang bicara. Boleh nggak? Pak Abi atau Pak Roni? Benar. Mana? Saya
sedikit aja. Oke, aspirasi ya, oke, aspirasi. Katanya Pak K. Sulaiman sudah boleh dijiwa belum katanya? Bapak Ibu sekali lagi. Silakan makanannya boleh diambil. Sambil dicicipi. Terima kasih dari Pak Kepala Desa Perkara itu dan seluruh pemerintah yang ada di WIB. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera, salam, namo buddhaya, bagi rupiah, bagi rakyat. Saya ingin sedikit saja menanggapi dari ketua saya Prof. Dedi, di mana sebenarnya sebagai majelis tentu kalau pendeta itu kalau di kami di Hindu bahasa Sanskertanya adalah parisat. Parisat itu adalah orang suci, makanya kami di majelis disebut parisada. Parisada Hindu Dharma Indonesia. Dari parisat itu adalah hubungan rohaniawan atau orang-orang suci. Tidak ada bedanya dengan para pendeta, para romo, gitu ya, para kiai yang ada di majelis-majelis kita. Nah, untuk itu barangkali saya ingin menyampaikan sedikit saja pada momen ini bahwa kita semua punya rumah ibadah, kita semua punya perayaan hari suci keagamaan. Tentu perayaan hari suci itu merupakan hari di mana kita harus jalani, kita harus persembahkan apa yang kita punya, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Jadi perayaan hari suci ini tentu jadi hikmat bagi kita, manakala kita bisa laksanakan dengan baik tanpa harus izin kemana-mana. Sama halnya kalau saya Nyepi itu sekarang di Pura Rawamangun, tadinya di Monas bahkan. Di Monas itu kalau sebelum sebelum hari Nyepi itu ada perayaan ogoh-ogoh yang sebenarnya perayaan itu baru-baru dari sejarah dulu. Abad ke 14-15 nggak ada ogoh-ogoh itu. Jadi tahun-tahun 1970-an lah, bahkan 80-an baru ada anak-anak muda itu bikin perayaan ogoh-ogoh itu. Dalam rangka apa? Untuk kita melaksanakan hari Nyepi besok harinya itu agar hikmat bahwa kita bisa mengalahkan buta kala atau raksasa dalam diri kita. Makanya dimusnahkan ogoh-ogoh itu adalah simbol buta kala sebenarnya. Nah, jadi kreasinya di sedemikian rupa. Intinya adalah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan sebelumnya juga mengucapkan selamat Natal bagi para pendeta, selamat tahun baru, semoga ke depan dan melewati momen pemilu serentak ini dengan hikmat yang gembira, tanpa tekanan gitu ya. Bahwa dulu juga para leluhur kita itu juga seperti ini, kumpul, saling berkomunikasi, saling berdialog, saling mengunjungi. Bahkan memang Dr. Romo bilang kalau Ramadan itu di Pura Rawamangun sering diadakan buka puasa bersama. Beberapa kali kita nyoba ya di Pura Rawamangun. Jadi kita juga membagikan sembako di sekitar pura. Nah, harapannya juga ini terus demikian rupa, dan ini juga harus kita kembangkan terus untuk ke depan. Nyepi tahun ini bertepatan juga besoknya lebaran puasa.
Kami nyepi nanti tanggal 11 Maret, tapi tanggal 10 kami ada acara ogoh-ogoh gitu. Jadi demikian barangkali apa yang kami libatkan di FKUB DKI tentu adalah perwakilan dari majelis kami di DKI. Kami di DKI itu ada 115.000 umat Hindu dengan 29 pura, kecil sekali, dan kebetulan juga memperoleh bantuan operasional tempat ibadah. Bersyukur juga gitu ya, tapi baru-baru belakangan ini alhamdulillah gitu. Jadi kami bersyukur. Berarti demikian juga gereja-gereja, karena kami pantau dengan digital sebenarnya, gereja, kemudian masjid dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, kami kuyung bersama-sama, mudah-mudahan ke depan tidak ada hal yang menikahi untuk menjalin kerukunan bersama. Demikian kami tutup dengan perang santi. Om Santi 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 Pun. Semoga damai di hati, damai di bumi dan damai di surga. Terima kasih. Kita sekedar Pak Robi cukup. Pak Komar. Pak Komar terakhir. Ini sabda pertama loh. Yang kontroversi. Tadi saya menanggapi Pak Pendeta harus saya sikap. Jadi Pak Pendeta, saya punya saya baru yang mau saya sampaikan apa yang dicita-citakan Pak Rosario. Sebetulnya insya Allah KUI dari awal sampai dengan sekarang praktiknya melayaninya harus. Jadi makanya contoh dialog di tingkat bawah. Nah, alhamdulillah kita malah justru bisa mewujudkan kampung-kampung kerukunan, dan itulah tempat dialog paling bawah. Bapak bisa lihat di RW yang di Umas Klender ada FKUB tingkat RW. Jadi udah ngumpul itu kan. Saya pernah ceramah Ramadan itu semuanya ngumpul di masjid. Jadi acara habis tarawih itu bapak-bapak kita ngumpul, tapi buatan. Jadi maksud saya, mumpung ada bapak-bapak kita semua kita ini suatu contoh yang bagus. Ayo di tempat kita masing-masing, kalau kita belum seperti itu, kita berbuat di lingkungan itu masing-masing. Baik itu di negara, kan insya Allah setiap seperti kayak kita di belakang kita sekali itu kan mesti ada gereja, ada masyarakat, semuanya kita sering sekali kumpul membicarakan masalah lingkungan saja dulu sama itu dan terus akhirnya Pak Pendeta waktu kebetulan kita membuat pilot proyek yang kaitannya dengan kampung kerukunan, waktu itu masih Bu Pendeta Frida memang yang jadi Pak Rasa belum seperti itu terjun ke bawah. Nah, terus alhamdulillah di tahun ini sebetulnya kita sudah bisa mendialogkan baik itu pelajar, mahasiswa maupun itu. Jadi alhamdulillah sudah kita mendialog Pak Ustaz dan saya itu. Dan sekarang ada anak-anak sabda yang juga dari mahasiswa. Nah, kalau nanti karena kelihatannya yang akan datang Pak Ustaz masih di FKUB, maka kita belum tentu Pak. Karena kita kan dari MUI, jadi kan tergantung MUI-nya. Nah kalau Bapak kan dari PDI, tergantung Pak PDI-nya gitu. Jadi saya jadi minta tolong ada bapak-bapak pendeta semuanya. Yang jelas itu pokoknya kita ingin mulia, ingin bahagia, ingin sukses, ingin apa saja, kuncinya di rukun. Rumah tangga nggak rukun, nggak akan ngerasain kemenangan dan seterusnya. Ibadah kita juga kalau nggak rukun, di keluarga juga nggak tenang, Pak. Nah, jadi monggo ayo kita di tahun baru ini memulai dengan niat yang yang bagus juga, betul-betul memperbaiki lingkungan masyarakat kita, sehingga apa yang dicita-citakan bangsa dan negara di Undang-Undang Dasar 45 itu bisa tercapai dan terlaksana. Indonesia yang makmur, subur, bermakmurah, bersinari, aman, damai, tentrem, kerto, toto, raharjo. Terima kasih.
sekalian, yang saya Sekretaris FKB Provinsi DKI Jakarta, mendampingi beliau selama 5 tahun. Tugas saya tugasnya administrasi. Saya senang sekali bisa ketemu pada kesempatan kali ini, karena pada hakikatnya bertamu atau menjadi tuan rumah bagi tokoh agama itu enak sekali Pak Pendeta Lapisan. Tokoh agama itu kalau udah disuruh cuci banyak juga. Mohon maaf. Ya seperti itu. Tadi kita udah Pak Kiai, tadi sudah saya sampaikan. Ya, Dikenalkan saja ya. nah ya, itu tugas saya yang akan berakhiri pada kesempatan kali ini. Dari sebelah sana ini Romo Antonio Suyadi, beliau wakil FKB Provinsi DKI Jakarta dari Keuskupan Agung Jakarta. Kemudian Pak Prof. Dede Rusyada, beliau Ketua FKB Provinsi DKI Jakarta dari Majelis Ulama. Kemudian ini semuanya FKB ya Pak Pendeta saya Alianus Larosa gitu ya, biasa saya panggilnya Pak Pendeta Larosa aja gitu ya. Beliau sahabat baru dari FKB, baru beberapa bulan ini dari anggota FKB Provinsi DKI Jakarta PDIP. Kemudian di samping beliau senior kita di FKB Pak Pendeta Manuel Rendu, beliau wakil sekretaris FKB Provinsi DKI Jakarta juga dari PDIP. Bahkan formasinya beliau menjabat sebagai ketua Dewan Suro ya tadi Dewan Suro ya itu Mustasar ya di PBNU itu ya Mustasar. Saya Ridwan Udin dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, jabatan sekretaris. Kemudian Dr. Robi Nur Hadi ya, ini beliau akademisi kita, anggota FKB Provinsi DKI Jakarta dari unsur Majelis Ulama. Di samping beliau Pak Mengar Mandegapa beliau, saya menyebutnya dengan bahasa asing tidak fasih gitu ya, ini beliau Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimi ya, ini sebagian FKB Provinsi DKI Jakarta. Beliau itu translator bahasa Inggrisnya kita gitu. Pak Nengah Dharma ini beliau dari Majelis Adat Dharma Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kemudian lanjut Pak Haji Deni ya, saya kira sebelumnya ada Pak Haji Deni Sanusi dari Majelis Ulama anggota FKB Provinsi DKI Jakarta. Beliau satu-satunya di FKB barangkali dari MUI yang dengan latar belakang etnis Tionghoa Pak. Beliau itu sebelumnya menjadi ketua umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Ya, PITI. Masih sampai saat ini masih menjadi ketua umum PITI. Nah kemudian setelah beliau ini Pak yang tadi yang ini orang yang timur itu Pak panjang usia Pak, jadi aku sudah lincah gitu Pak ya. Ini Pak Kiai Haji Komarudin, beliau dari Muhammadiyah Majelis Ulama anggota FKB. Samping beliau Agus Nurdin Rasad, beliau ini dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dari Majelis Ulama. Beliau ini basisnya dari Persatuan Islam Pak, Islam. Sampingnya ini yang paling muda di antara kami Pak, ini Pak Mulyadi. Ini beliau dari perwakilan umat Buddha Provinsi DKI Jakarta, ini anggota. Kemudian yang paling ganteng yang hadir pada kesempatan kali ini Pak Dr. Taufik ya. Ini beliau Pak, tanpa beliau macetlah kendaraan kami Pak. Ya, kami tidak sampai di sini, tidak bisa sarapan dulu lah. Provinsi DKI Jakarta dari Majelis Ulama. Ini kemudian sebelah kanan ya, belakangnya beliau ini ya, ini Dr. Agus Handoko. Ini masih fresh Pak, dokternya Pak, masih baru, belum syukuran ini. Ya,
Ini beliau dari Majelis Ulama, ya, anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta. Kemudian doktor, sampingnya lagi Mas Tri, saya biasanya menyebut dengan Mas Tri Gunawan Hadi, Doktor Tri Gunawan Hadi, dan Mas Idris juga doktornya, ya. Beliau anggota FKUB Provinsi DKI Jakarta dari Majelis Ulama. Sebulan. Nah, ini kemudian di sampingnya ini Pak, ini yang paling montok di antara. Ini Bang Haji Hamid Effendesa, ini beliau anggota FKUB dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Lalu ke sana semuanya Pak adalah kader-kader kerukunan kita yang sudah kita bina selama ini. Bahagia. Oh iya, kami punya tim asistensi Pak nih. Itu ada Mas Eko Budiono yang di Lapat, yang setiap hari tugasnya hanya satu Pak, mencari muka. Cari muka di hadapan semuanya Pak. Karena sehari-harinya ya ngambil foto ya. Kemudian Mas Eki ini semuanya adalah anggota tim asistensi FKUB Provinsi DKI Jakarta. Bapak sekalian berbahagia, Mas Hasan ada di belakang, lengkaplah sudah. Sebenarnya ini kita sudah jam 12, karena kalau jam 12 ada konsekuensi harus menyiapkan makan siang. Sekalian, ada hal yang saya sampaikan betul tadi bahwa lima tahun kita sudah melakukan jadi mahkota FKUB sudah dibawa dari Prof. Dede Rosiada, dan masalah yang sebelumnya, masalah rumah tangga yang sebelumnya tidak selesai dan alhamdulillah kemungkinan beliau membuahkan hasil semuanya terselesaikan. Ya, hanya satu nih yang belum selesai. Kami ingin bahwa ya hendaknya dari Petra Indonesia ini bersama-sama kami, bersama FKUB, ya bersama PGI, bersama Kanwil Kemenang DKI Jakarta, kita selesaikan bersama-sama. Karena juga sekali lagi buat kami agama adalah anugerah, maka memberikan kesempatan untuk beragama adalah bagian dari perintah Tuhan kita. Maka kemudian apa yang kami lakukan adalah untuk melakukan tertib administrasi, gitu ya. Kami sebenarnya gampang. Kalau di FKUB itu Bapak sekalian, asal pemerintahnya sudah nggak ada masalah. Kami bagian kalau kami itu bagian 90 dan 60. 90-nya itu Kementerian Agama, 60-nya kami, gitu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan kita berharap kemarin itu sebenarnya harusnya sudah selesai menjadi, kalau nggak kado Natal ya kado tahun baru. Ternyata tahun baru sudah lewat, belum juga, gitu ya. Maka ini sebenarnya tugas dari PGI